Siapa yang nggak kenal dengan udang bakar Jimbaran? Rasa yang dihadirkan, asin, manis, gurih, asemnya tak terlupakan. Hai guys, kali ini saya mau buat udang bakar Jimbaran. Bahan utamanya yang kita butuhkan yaitu udang. Udang yang size-nya agak besar ya, seperti ini. Perbandingan dengan tangan saya. Langkah pertama yang harus kita lakukan di sini adalah membersihkan udangnya dulu ya. Alat-alat yang dibutuhkan, kita butuh pisau yang tajam dan gunting. Nah, caranya sangat mudah. Ini udangnya, ini sudah terlanjur saya potong semua, tadi saya lupa. Jadi saya ulang lagi aja seperti ini. Ini asalnya ya. Terus kita potong saja dengan gunting kepalanya. Bagian yang tajam ini kita potong seperti ini ya. Jadi semua udang ini sudah saya potong kepalanya supaya lebih aman kita untuk membersihkannya, karena ini bagian yang tertajam. Kemudian langkah keduanya, ini di bagian belakang ini juga ada yang bagian tengah, ini juga tajam guys. Ini harus kita buang, kita dengan cara seperti ini. Nah, ditekuk ke atas seperti ini, terus kita cabut. Nah, seperti ini aja. Ini ada dagingnya. Semua kita buang dulu bagian tengahnya ini, karena ini yang bisa menusuk tangan kita kalau kita tidak buang. Nah, ini dagingnya empuk. Ini kita bersihkan semuanya dulu. Nah, caranya sangat mudah. Seperti ini ya, ini bagian tengahnya. Bagian tengah dari si ekor. Nah, ini yang tajam. Nah, ini tinggal kita tekuk ke atas seperti ini, terus kita cabut. Mudah ya. Langkah kedua selesai. Kemudian langkah ketiga, kalau kita mau bakar, kita potong, kita belah bagian atasnya sini ya. Tapi sebelum kita belah dengan pisau, ada baiknya kita gunting dulu, kita buat jalan supaya nanti tangan kita nggak teriris. Jadi seperti ini, kita potong bagian atasnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita belah pakai pisau yang agak tajam ya. Ini bagian tengahnya dari kepala sampai badannya ya, semua kita belah seperti ini. Tapi jangan putus, belahnya masih kita sisakan di bagian bawahnya. Nah, seperti ini. Nggak perlu talenan ya, sama tangan seperti ini bisa, tapi harus berhati-hati ya, jangan sampai kena tangan. Nah, seperti ini. Ini bagian yang kotor kita buang. Nanti ini kita cuci dengan air mengalir ya. Ini kita putuskan bagian sini. Ini bagian di kepala yang sangat kotor, karena semua kotoran udang ada di kepalanya, ada di bagian kepalanya udang. Jadi nanti ini kita cuci dengan air mengalir ya. Bagian kakinya, kalau kalian mau potong juga boleh. Ini misalnya sekalian nggak suka, ini bagian cangkang kepala, kalau lepas dicabut aja nggak masalah. Bagian kaki kalau mau dipotong juga boleh, tapi saya nggak, saya biarin aja biar nanti kalau dipanggang seperti ini dia akan mempercantik si udang. Jadi nggak saya potong, saya akan biarkan seperti ini. Saya beri contoh lagi ya. Sebelum kita potong dengan pisau, kita putuskan dulu kulitnya dengan gunting. Jadi kita buat jalannya dulu. Karena kalau langsung dengan pisau akan sangat membahayakan, licin, dan mungkin tangan kita yang akan teriris. Nah, kalau ini sudah terbuka seperti ini. Nah, seperti ini, terus kita slice. Nah, lebih mudah karena kita sudah buka jalannya dengan gunting. Seperti ini.
nggak perlu sampai putus ya, jadi seperti ini saja. Nah, bagian kepalanya ini bagian yang terkotor dari udang. Terus di bagian bawah sini ini ada bagian mulutnya yang agak keras seperti tulang muda gitu ya. Ini sebaiknya juga dibuang karena ini akan mengganggu nanti waktu kita makan. Nah, seperti ini kita buang. Yang ini tadi belum saya buang bagian bawahnya. Kita rasakan seperti ini. Ini ada yang keras di sini. Nah ini seperti tulang muda. Saya contohkan satu lagi ya. Sebelum kita iris dengan pisau, kita gunting bagian tengahnya seperti ini. Kita buatkan jalan untuk pisaunya kita nanti. Nah, kemudian kita akan potong seperti ini di bagian tengahnya ya. Nah, kemudian ini yang bagian kotor, untuk ususnya ini dibuang nih. Kemudian bagian kepalanya ini kalau susah menggunakan pisau, kita bisa menggunakan gunting. Nah, terus bagian kepala, bagian bawahnya ini ada mulutnya, kita ambil supaya nggak mengganggu waktu kita makan nanti. Nah, ini dibuang. Jadi seperti ini jadinya nanti. Nah, ini akan saya lanjutkan dulu yang lain ya. Dan ini yang sudah bersih ya, seperti ini sudah saya cuci di air mengalir, sudah saya bersihkan. Seperti ini. Oke, saya akan selesaikan dulu semuanya ya. Seperti ini udang yang sudah saya bersihkan tadi, siap kita panggang ya. Ini sudah bersih semua, kita sisihkan dulu. Sekarang kita akan membuat bumbu panggangnya dulu ya. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat bumbu panggangnya, ini yang pertama ada bawang bombay, bawang putih yang sudah saya cincang, dan sedikit terasi bakar, nanas yang saya potong kecil-kecil. Semua ini akan kita haluskan dulu. Saya haluskan jadi satu di sini ya. Bawang bombay, nanas, bawang putih dan terasinya. Ini akan saya haluskan dulu sebentar ya guys. Ini bumbu panggang yang sudah saya haluskan tadi. Sekarang kita akan tumis dulu sebentar bumbu panggang ini ya. Sekarang kita akan tumis bumbu yang sudah kita haluskan ini dengan sedikit minyak. Kita akan tumis dulu bumbu panggang ini sampai matang ya. Karena kalau nggak matang masih bau mentah, nanti kurang enak. Untuk membuat bumbu panggangnya tadi kita tambahkan nanas dengan tujuan supaya rasanya lebih enak ya, karena nanas kan rasanya ada kecutnya, ada manisnya, jadi ada asam manisnya, terus kemudian lebih juicy. Jadi kalau bumbunya terlalu kering kan gak enak. Jadi kita tambahkan nanas di situ dan bawang bombay. Bawang bombay juga membuat bumbunya menjadi lebih juicy ya. Ini akan kita tumis terus sampai matang ya bumbunya, sampai nggak bau mentah lagi. Kalau misalnya ini terlalu kering, kita boleh tambahkan sedikit air. Ini sudah mulai mengering. Sebelum dia gosong, saya akan tambahkan sedikit air ya. Saya tambahkan air panas. Kita akan tambahkan saus tomat.
saus tiram. Dan kalau kita suka pedas, kita tambahkan saus sambal ya. Ini kita aduk lagi. Saya akan tambahkan dengan merica hitam, black pepper, sedikit gula, dan penyedap. Kemudian kita akan aduk lagi. Saya akan tambahkan sedikit air panas lagi. Kita akan koreksi untuk saus panggangnya ya. Saya akan tambahkan saus tomatnya biar lebih kecutnya terasa, dan tambahkan saus tiramnya. Jadi kecut manisnya dapat ya. Wangi sekali guys. Harum banget. Oke. Ini sudah selesai, sudah matang. Rasanya pas banget. Ada asamnya, manis, gurih. Rasa dari nanasnya kerasa banget, enak banget. Penambahan nanas di sini jadi memperkaya rasa dari saus panggang ini, guys. Oke, ini akan saya sisihkan dulu. Seperti ini jadinya, guys. Kemudian saya akan membuat sambal untuk toppingnya nanti ya. Yang saya butuhkan di sini 2 buah bawang putih, 1 buah cabai merah besar, terus tomat secukupnya, dan cabai rawit. Ini akan saya potong-potong asal ya guys. Bawang putihnya saya cacah halus, terus yang lain saya potong asal gitu aja. Oke guys, ini untuk sambal taburannya tadi sudah saya chopping halus, sudah saya potong kecil-kecil ya. Ini ada tomat, saya potong kecil-kecil, ada bawang putih, ada cabai merah besar, dan cabai rawitnya. Kemudian saya akan bumbuin dengan gula dan garam. Kemudian kita aduk rata seperti ini saja untuk bumbu taburannya. Untuk sambal taburannya kita akan sajikan mentah seperti ini saja ya guys. Campur rata begini saja. Kalau kalian suka ditambahin jeruk nipis juga boleh ya. Sudah. Ini untuk topping sambalnya sudah selesai. Saya akan sisihkan dulu ya guys. Kemudian langkah terakhir yang akan kita lakukan adalah kita akan memanggang si udang ini ya. Sebelum dipanggang kita taburin sedikit dengan garam dan merica. Nanti bumbu panggangnya sudah ada rasanya, jadi kita hanya taburin sedikit saja cukup. Ini bumbu panggang kita yang akan kita gunakan untuk mengolesi si udang ya. Penggorengan teflonnya sudah saya panaskan. Mestinya kalau kalian punya yang buat grill khusus ya, yang ada bergerigi itu lebih bagus. Cuman punya saya yang itu sudah lengket guys, jadi nggak saya pakai teflon biasa. Kita pastikan panas dulu ya. Kemudian kita akan panggang udangnya setengah matang dulu. Dengan posisi seperti ini, yang dagingnya kita taruh di bawah. Supaya terpanggang setengah matang dulu ya. Kemudian akan kita balik. Dan saya akan olesi dengan bumbu panggang yang sudah kita siapkan tadi. Kalau memanggang udang kita nggak perlu waktu lama ya guys, karena udang ini cepat matang. Jenis seafood yang gampang matangnya ya. Oke, kemudian kita akan balik lagi supaya bumbu bakarnya kena panas dan ada aroma-aroma gosongnya ya.
sedikit ditekan dan kita biarkan sampai ada bau-bau sedikit gosong ya. Kalau takut lengket, kita beri sedikit margarin juga boleh. Oke, ini sudah matang, akan saya angkat dulu ya. Seperti ini, akan saya lanjutkan lagi dengan yang lain. Untuk yang kedua, saya beri margarin dulu karena sudah kotor bekas yang pertama tadi. Kemudian kita panggang udang-udangnya. Kemudian akan kita olesi lagi dengan bumbu panggangnya. Kemudian kita akan balik lagi untuk memanggang bagian atas ini ya, biar ada aroma gosongnya. Seberapa gosong kalian mau itu terserah ya. Kalau kalian nggak suka gosong juga nggak masalah, karena udang ini kan cepat matangnya. Oke guys, ini sudah matang, akan saya matikan dulu. Kemudian akan saya sajikan di sini ya. Oke guys, begini hasilnya. Udang bakar Jimbaran kita sudah matang. Ini rasanya enak banget, gurih, manis, asin, sedap, ada asemnya juga. Sekarang kita akan tabur dengan sambal taburnya ya. Ini sambal mentah semua dicampur jadi satu buat menambah rasa asam dan pedesnya ya. Ini akan saya topping semua dulu ya guys. Seperti ini penampakan dari udang bakar Jimbaran yang sudah kita topping dengan sambal. Kalian pasti pingin. Cara membuatnya nggak sulit. Jangan khawatir, saya akan bagikan semua resepnya. Kalian bisa mencoba membuatnya di rumah. Kalau kalian suka dengan resep ini, suka dengan cara saya menyajikannya, tetap support saya ya guys. Dengan like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Supaya mereka juga bisa mencoba membuatnya di rumah. Thank you for watching guys. Bye bye.